Berlapis untuk Ole di posisi striker, ya kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya, yaitu dari awal kita bangun tim nasional ini. Nah, kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole karena itu, bukan tidak mungkin dia bisa. Seperti contohnya, ya beberapa pihak yang pro itu mengatakan bahwa jika para pemain naturalisasi ini bisa membela tim nasional Indonesia, maka tim nasional Indonesia punya peluang untuk meraih prestasi sesegera mungkin, yaitu artinya menjadi juara. Kemudian bagi pihak yang kontra memikirkan saat ini sedang proses untuk menjadi warga negara Indonesia, dan ini juga pemain yang sudah lama kita tunggu-tunggu juga ingin bergabung ke Timnas Indonesia tentunya. Ini juga temanku sendiri yang aku sudah sering podcast bersama dia di YouTube channelku. Aku rasa ada 3 atau 4 kali podcast, dan aku juga sudah pilihan yang tepat untuk dijadikan striker baru Timnas. Erling Haaland dan Theis Dallinga resmi masuk skuad Garuda di ronde 4 Piala Dunia. Langkah berani kembali dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah berhasil meloloskan Timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini publik tanah air kembali digegerkan dengan kabar terbaru, Erling Haaland dan Theis Dallinga resmi masuk dalam skuad Garuda untuk ronde keempat. Kabar ini sontak membuat euforia luar biasa, karena kedua nama tersebut adalah striker murni dengan kualitas top Eropa yang akan menjadi amunisi mematikan bagi lini depan Timnas Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, permasalahan klasik yang kerap membayangi Timnas Indonesia adalah tumpulnya lini serang. Banyak peluang yang tercipta, namun seringkali gagal dikonversi menjadi gol karena tidak adanya finisher sejati. Meski beberapa penyerang lokal telah mencoba, tingkat konsistensi dan pengalaman bertanding di level elit belum sepenuhnya menjawab kebutuhan Timnas di kualifikasi. Masuknya nama Erling Haaland dan Theis Dallinga menjadi jawaban konkret atas masalah itu. Bukan hanya sekadar wacana, keduanya benar-benar sudah disiapkan untuk memperkuat Garuda di ronde keempat. Erick Thohir memahami bahwa menghadapi tim sekelas Arab Saudi, Irak, Indonesia butuh striker dengan insting predator kelas dunia. Siapa yang tidak mengenal Erling Haaland? Bomber Manchester City ini sudah lama dikenal sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Postur tubuh tinggi, kekuatan fisik luar biasa, dan kemampuan finishing yang mematikan membuatnya menjadi momok bagi bek manapun. Kini, dengan adanya darah keturunan Indonesia, Haaland memilih bergabung dengan Timnas Garuda. Bayangkan, Haaland yang biasanya mencetak gol di Liga Champions kini akan mengenakan seragam merah putih dan bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Kehadirannya tentu saja meningkatkan rasa percaya diri seluruh skuad, karena memiliki striker yang bisa mencetak gol hanya dengan satu sentuhan. Selain itu, Haaland juga memiliki pengalaman bertanding di laga-laga besar, baik di level klub maupun internasional. Mental juara yang dimilikinya diharapkan menular kepada rekan setimnya di Timnas Indonesia. Tidak hanya soal gol, Haaland juga akan menjadi inspirasi bagi para pemain muda lokal untuk terus berkembang. Selain Haaland, nama Theis Dallinga juga menjadi sorotan. Striker asal Toulouse ini memang belum sebesar Haaland dalam hal popularitas, namun kualitasnya tak bisa diremehkan. Dallinga dikenal sebagai penyerang pekerja keras, memiliki kemampuan mencari ruang yang baik, dan sangat tajam ketika berada di kotak penalti. Di Ligue 1 Prancis, Dallinga sudah membuktikan diri dengan mencetak gol melawan tim-tim besar. Dengan usianya yang masih muda, ia bisa menjadi aset jangka panjang Timnas Indonesia. Dallinga juga dikenal fleksibel, bisa dimainkan sebagai target man maupun second striker, sesuatu yang memberikan variasi taktik bagi pelatih. Kombinasi Haaland dan Dallinga di lini depan Garuda bisa menjadi duet mematikan. Haaland dengan kekuatan fisiknya, sedangkan Dallinga dengan kecerdasan pergerakannya. Lawan yang menghadapi Indonesia di ronde keempat tentu tidak akan lagi meremehkan lini serang Garuda. Kabar bergabungnya Haaland dan Dallinga langsung disambut dengan gegap gempita oleh publik sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi komentar positif, supporter Garuda mengekspresikan kebanggaannya. Bahkan media asing pun mulai menyoroti langkah strategis ini. Di beberapa forum sepak bola Asia,
kehadiran Haaland dan Dallinga dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak hanya ingin sekadar jadi peserta, melainkan benar-benar bersaing untuk tiket Piala Dunia. Para pengamat menilai, timnas Garuda kini punya wajah baru yang lebih menakutkan di sektor serangan. Taktik dan formasi baru. Dengan hadirnya dua striker papan atas ini, tentu pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi taktik yang lebih bervariasi. Misalnya, formasi 4-4-2 dengan Haaland dan Dallinga sebagai ujung tombak bisa menjadi pilihan utama. Haaland berperan sebagai target man yang memanfaatkan bola-bola crossing, sementara Dallinga menjadi penyerang yang lebih mobile, mencari celah di antara bek lawan. Alternatif lain adalah formasi 4-2-3-1, di mana Haaland ditempatkan sebagai striker tunggal, sementara Dallinga bisa dimainkan di belakangnya atau bergeser ke sayap untuk memberi fleksibilitas. Kombinasi ini memungkinkan timnas Indonesia mengubah skema permainan sesuai lawan yang dihadapi. Tantangan besar menanti. Meski Haaland dan Dallinga masuk ke skuad, perjalanan timnas Indonesia di ronde keempat tetap tidak mudah. Lawan-lawan yang dihadapi adalah tim-tim papan atas Asia dengan pengalaman panjang di Piala Dunia. Arab Saudi dan Jepang punya tradisi kuat di ajang ini, sementara Irak dan Korea Selatan dikenal sebagai tim penuh determinasi. Namun, dengan adanya tambahan kekuatan baru, timnas Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga kualitas individu kelas dunia. Hal ini membuat peluang Garuda untuk mencuri poin dari lawan-lawan berat semakin terbuka. Efek positif untuk pemain lokal. Kehadiran Haaland dan Dallinga tidak hanya penting di lapangan, tetapi juga memberikan efek domino bagi pemain lokal. Mereka bisa belajar langsung dari striker dunia bagaimana memposisikan diri, membaca permainan, hingga menjaga mentalitas dalam laga-laga besar. Para penyerang muda Indonesia seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, atau Ramadan Sananta akan mendapatkan mentor langsung dari Haaland dan Dallinga. Ini adalah investasi jangka panjang, karena pengalaman bermain bersama pemain top akan mempercepat perkembangan mereka. Dukungan penuh Erick Thohir. Erick Thohir kembali membuktikan komitmennya membangun timnas Indonesia yang kompetitif. Proses naturalisasi Haaland dan Dallinga yang berjalan cepat menunjukkan kerja serius PSSI dalam mempersiapkan tim terbaik. Erick sadar, untuk bisa bersaing di level dunia, Indonesia butuh pemain dengan kualitas internasional. Namun, langkah ini juga bukan berarti menutup peluang bagi pemain lokal. Erick selalu menekankan bahwa naturalisasi hanya dilakukan untuk posisi-posisi krusial yang belum terisi maksimal. Dengan demikian, keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi tetap terjaga. Mimpi Piala Dunia semakin dekat. Dengan tambahan Haaland dan Dallinga, mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terasa semakin nyata. Bukan sekadar mimpi kosong, tetapi ada alasan logis di balik optimisme ini. Lini serang Garuda kini sejajar dengan negara-negara kuat Asia lainnya. Jika sebelumnya Indonesia dianggap sebagai underdog, kini status itu perlahan berubah menjadi tim yang layak diperhitungkan. Semangat supporter, kerja keras pemain, dan strategi matang pelatih akan berpadu dengan kualitas individu Haaland.